Sebelum Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sebelum jiwa manusia pertama dihembuskan ke dalam jasad yang terbuat dari tanah liat, sebelum malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada manusia pertama, bumi ini tidaklah kosong. Bumi dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang begitu asing dan mengerikan, sehingga kisah mereka hampir terlupakan oleh sejarah. Makhluk-makhluk ini berjalan di atas dua kaki seperti manusia, tetapi mereka bukanlah manusia. Mereka memiliki akal, tetapi akal mereka dipenuhi dengan keangkara-murkaan dan kekejaman. Mereka menyebar di seluruh penjuru bumi, menumpahkan darah, menciptakan kehancuran, dan mengubah dunia menjadi tempat yang penuh dengan kekacauan. Siapakah mereka? Dari mana mereka berasal? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka sebelum Adam alaihissalam? Kisah yang akan Anda dengar hari ini adalah salah satu misteri terbesar dalam tradisi Islam. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir kuno, dinarasikan oleh para ulama salaf, dan dipelihara dalam catatan-catatan sejarah yang paling rahasia. Para ulama besar seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi telah menyebutkan dalam karya mereka tentang makhluk-makhluk misterius ini. Ini adalah kisah tentang Bani Adam sebelum Adam, tentang Nisnas yang setengah tubuh, tentang Hin dan Bin yang menguasai bumi, tentang jin generasi pertama yang memberontak kepada Allah, dan tentang makhluk-makhluk lain yang keberadaannya akan mengubah pemahaman Anda tentang sejarah penciptaan itu sendiri. Ribuan tahun sebelum Adam alaihissalam menginjakkan kakinya di bumi, ketika langit masih muda dan bumi masih menyimpan rahasia-rahasia yang tidak akan pernah lagi diungkapkan kepada mata fana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai bentuk kehidupan untuk menghuni planet ini. Bumi bukanlah tempat yang kosong dan sunyi, ia dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang berjalan, berbicara, berpikir, dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sangat berbeda dari manusia. Menurut riwayat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi, para malaikat bertanya dengan penuh hormat, "Ya Allah, mengapa Engkau akan menempatkan di bumi makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu." Pertanyaan ini bukanlah muncul tanpa alasan. Para malaikat telah menyaksikan apa yang terjadi dengan ciptaan-ciptaan sebelumnya. Mereka telah melihat kehancuran yang diciptakan oleh makhluk-makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia diciptakan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sebelum Adam alaihissalam, bumi telah dihuni oleh makhluk-makhluk yang memiliki akal dan kehendak bebas, tetapi mereka menggunakan anugerah tersebut untuk melakukan kejahatan dan kerusakan. Mereka berkelahi satu sama lain, menumpahkan darah, dan menciptakan kekacauan di seluruh permukaan bumi. Inilah sebabnya mengapa para malaikat mengajukan pertanyaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka khawatir bahwa manusia akan mengulang kesalahan yang sama seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Di antara makhluk-makhluk misterius ini, yang paling terkenal adalah kaum yang disebut dengan Nisnas. Kata Nisnas dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang berarti setengah atau tidak lengkap. Mereka disebut demikian karena bentuk tubuh mereka yang sangat unik dan mengherankan. Nisnas adalah makhluk yang hanya memiliki setengah tubuh. Bayangkan makhluk yang memiliki satu mata di tengah kepala, satu tangan, satu kaki, dan setengah badan. Mereka bergerak dengan cara melompat-lompat menggunakan satu kaki mereka, dan meskipun bentuk mereka yang aneh, mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Para sejarawan muslim kuno menggambarkan Nisnas sebagai makhluk yang sangat cerdas dan licik. Mereka memiliki kemampuan berbicara yang fasih, dapat membuat strategi perang yang rumit, dan memahami seni berperang dengan baik. Namun kecerdasan mereka justru menjadi bencana karena mereka menggunakan akal mereka untuk menciptakan kehancuran dan kekacauan. Mereka berkelahi dengan sesama Nisnas, menciptakan konflik yang tidak pernah berakhir, dan mengubah bumi menjadi medan perang yang berdarah. Nisnas hidup dalam kelompok-kelompok besar yang tersebar di berbagai benua. Mereka membangun kota-kota besar dengan arsitektur yang rumit meskipun dengan tubuh yang tidak sempurna. Kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan sangat luar biasa. Beberapa Nisnas hidup di pegunungan tinggi, yang lain di hutan lebat, dan ada juga yang menguasai daerah gurun. Setiap kelompok mengembangkan budaya dan tradisi mereka sendiri, tetapi satu hal yang sama dari semua Nisnas adalah kecenderungan mereka terhadap kekerasan dan peperangan. Selain Nisnas, ada juga makhluk lain yang disebut Hin dan Bin. Kedua makhluk ini disebutkan dalam berbagai riwayat klasik sebagai nenek moyang dari jin yang kita kenal sekarang. Hin adalah makhluk yang diciptakan dari api yang sangat panas, sementara Bin diciptakan dari api yang lebih sejuk. Kedua jenis makhluk ini memiliki kemampuan supernatural yang luar biasa. Mereka dapat berubah bentuk, menghilang, dan muncul sesuka hati, terbang melintasi angkasa dengan kecepatan yang luar biasa, dan memiliki kekuatan fisik yang jauh melampaui manusia. Hin dan Bin hidup dalam masyarakat yang sangat terorganisir dengan hierarki yang ketat. Mereka memiliki raja-raja
raja dan pemimpin yang menguasai wilayah-wilayah tertentu di bumi. Berbeda dengan Nisnas yang lebih bersifat primitif, Hind dan Bin telah mengembangkan peradaban yang sangat maju. Mereka membangun istana-istana yang megah di dimensi yang tersembunyi dari mata makhluk lain. Istana-istana mereka terbuat dari bahan-bahan yang tidak dikenal di dunia manusia, berkilau dengan cahaya yang berasal dari api yang tidak pernah padam. Teknologi yang dikembangkan oleh Hind dan Bin jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan. Mereka dapat memanipulasi elemen-elemen alam dengan mudah, menciptakan badai dan gempa bumi sesuka hati, dan bahkan dapat mempengaruhi waktu dan ruang di area tertentu. Kemampuan mereka ini membuat mereka merasa sangat superior dan akhirnya menumbuhkan kesombongan yang luar biasa dalam hati mereka. Kesombongan inilah yang akhirnya menjadi kehancuran mereka. Hind dan Bin mulai merasa bahwa mereka adalah makhluk yang paling sempurna di alam semesta. Mereka mulai meragukan keberadaan Allah dan bahkan ada di antara mereka yang berani menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menyembah diri mereka sendiri dan mengklaim sebagai tuan-tuan kecil di wilayah masing-masing. Ketika kesombongan mereka mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan tentara malaikat yang dipimpin oleh iblis yang pada saat itu masih setia kepada Allah dan belum jatuh dalam kesesatan. Iblis saat itu adalah salah satu malaikat terpercaya Allah yang kemudian dikenal sebagai pemimpin jin yang paling kuat. Dia ditugaskan untuk memerangi Hind dan Bin yang telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Perang antara malaikat yang dipimpin iblis melawan Hind dan Bin berlangsung sangat dahsyat. Pertempuran ini tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tetapi juga di langit dan di berbagai dimensi yang tersembunyi. Suara dentuman pertempuran mereka dapat didengar hingga ke ujung-ujung alam semesta. Bumi bergoncang hebat, gunung-gunung runtuh, lautan bergelora dengan gelombang setinggi langit, dan langit sendiri seakan terbakar oleh api pertempuran yang dahsyat. Dalam perang yang berlangsung selama ribuan tahun ini, sebagian besar Hind dan Bin berhasil dimusnahkan oleh tentara malaikat. Sebagian kecil yang berhasil selamat melarikan diri ke dimensi-dimensi yang tersembunyi, ke pulau-pulau terpencil di ujung dunia, dan ke tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh makhluk lain. Mereka yang selamat ini akhirnya menjadi nenek moyang jin yang kita kenal sekarang. Tetapi kekuatan mereka sudah sangat berkurang dibandingkan dengan para pendahulu mereka. Iblis yang telah berhasil memimpin kemenangan melawan Hind dan Bin menjadi sangat sombong dan merasa bahwa dialah makhluk terbaik yang pernah diciptakan Allah. Kesombongan inilah yang kemudian menjadi benih kejatuhannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepadanya. Setelah Hind dan Bin dikalahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghukum Nisnas karena kekejaman dan kerusakan yang telah mereka ciptakan di bumi. Sebagian besar Nisnas dimusnahkan melalui berbagai bencana alam yang dahsyat. Gempa bumi yang luar biasa besarnya mengguncang bumi selama berbulan-bulan, menelan kota-kota dan peradaban Nisnas yang telah dibangun selama ribuan tahun. Banjir besar yang melanda seluruh permukaan bumi menenggelamkan sisa-sisa peradaban mereka yang masih bertahan. Namun tidak semua Nisnas musnah. Beberapa kelompok kecil berhasil selamat dan bersembunyi di tempat-tempat terpencil di bumi. Mereka yang selamat ini mengalami perubahan drastis dalam cara hidup mereka. Mereka menjadi makhluk yang pemalu dan menghindari kontak dengan makhluk lain. Trauma dari kehancuran peradaban mereka membuat mereka hidup dalam ketakutan konstan dan tidak pernah lagi berani membangun peradaban besar seperti sebelumnya. Menurut beberapa riwayat yang disebutkan oleh At-Tabari, sisa-sisa Nisnas ini masih dapat ditemukan di beberapa tempat terpencil di dunia hingga masa-masa awal Islam. Mereka hidup dalam gua-gua yang tersembunyi, di hutan-hutan lebat yang tidak pernah dijamah manusia, dan di pulau-pulau kecil yang terisolasi. Penampilan mereka sudah sangat berubah dari nenek moyang mereka menjadi lebih primitif dan liar. Selain Nisnas, Hind dan Bin, ada juga makhluk-makhluk lain yang disebutkan dalam berbagai sumber klasik. Di antaranya adalah Gilan, makhluk yang dapat berubah bentuk dengan sempurna dan sering menyamar sebagai manusia untuk menipu perjalanan. Ada juga Shik, makhluk yang bentuknya mirip dengan Nisnas tetapi lebih besar dan lebih ganas serta memiliki kemampuan supernatural yang menakutkan. Gilan hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa pernah menetap. Mereka sangat lihai dalam seni penyamaran dan dapat meniru penampilan makhluk apa saja dengan sempurna. Kemampuan ini mereka gunakan untuk berburu dan menipu korban-korban mereka. Gilan memiliki nafsu makan yang sangat besar dan dapat memangsa hampir semua jenis makhluk hidup, termasuk sesama mereka sendiri ketika makanan menjadi langka. Shik di sisi lain adalah makhluk yang lebih agresif dan teritorial. Mereka memiliki wilayah kekuasaan yang sangat dijaga ketat dan akan menyerang siapa saja yang berani memasuki wilayah mereka. Shik memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan sihir yang sangat berbahaya.
Mereka dapat menciptakan ilusi yang sangat nyata, mengendalikan cuaca di area tertentu, dan bahkan dapat berkomunikasi dengan roh-roh jahat untuk membantu mereka dalam pertempuran. Semua makhluk-makhluk ini hidup dalam periode yang sama dan sering terlibat dalam konflik satu sama lain. Bumi pada masa itu adalah tempat yang sangat berbahaya, penuh dengan peperangan, kekerasan, dan kekacauan. Tidak ada perdamaian, tidak ada keharmonisan, dan tidak ada makhluk yang dapat hidup dengan tenang. Setiap hari adalah pertempuran untuk bertahan hidup, dan hanya yang terkuat dan terlicinglah yang dapat bertahan. Kondisi bumi yang kacau dan penuh kekerasan ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Dia memutuskan untuk menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah di bumi, makhluk yang akan memiliki kemampuan untuk menciptakan kedamaian, membangun peradaban yang beradab, dan menyembah Allah dengan benar. Makhluk ini adalah manusia, dan yang pertama diciptakan adalah Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan rencananya untuk menciptakan Adam alaihi salam, para malaikat mengungkapkan kekhawatiran mereka berdasarkan pengalaman mereka melihat kegagalan makhluk-makhluk sebelumnya. Mereka bertanya, apakah makhluk baru ini juga akan mengulangi kesalahan yang sama seperti pendahulunya? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa manusia akan berbeda dari makhluk-makhluk sebelumnya. Manusia akan diciptakan dengan fitrah yang suci, dengan kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, dan dengan potensi untuk mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi jika mereka memilih jalan yang benar. Manusia juga akan dibekali dengan nabi dan rasul yang akan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Proses penciptaan Adam alaihissalam sendiri sangat berbeda dari penciptaan makhluk-makhluk sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan tanah dari berbagai penjuru bumi, mencampurnya dengan air hingga menjadi lumpur yang lengket, kemudian membentuknya menjadi sosok manusia yang sempurna. Setelah itu, Allah mengeringkan bentukan tanah tersebut hingga menjadi tanah liat yang berbunyi ketika disentuh. Akhirnya, Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam jasad tersebut dan jadilah Adam alaihissalam manusia pertama. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, semua makhluk di alam semesta diperintahkan untuk bersujud kepadanya sebagai tanda penghormatan terhadap ciptaan Allah yang baru ini. Para malaikat dengan patuh melaksanakan perintah tersebut, tetapi iblis yang telah dipenuhi kesombongan karena kemenangannya melawan Hin dan Bin menolak untuk bersujud. Dia berargumen bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam karena dia diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Penolakan iblis ini menjadi awal dari kejatuhan dan laknatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Namun iblis meminta waktu untuk membuktikan bahwa manusia akan gagal seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Allah mengabulkan permintaannya dan memberinya kesempatan untuk menggoda manusia hingga hari kiamat. Inilah awal dari pertempuran abadi antara kebaikan dan kejahatan, antara hidayah dan kesesatan, antara iman dan kufur. Iblis menggunakan segala cara untuk menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa dan kesesatan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nasib makhluk-makhluk pra-Adam setelah penciptaan manusia sangat beragam. Sebagian besar dari mereka punah atau berevolusi menjadi makhluk-makhluk lain yang kita kenal sekarang. Jin misalnya adalah keturunan dari Hin dan Binna yang selamat, tetapi kekuatan mereka sudah sangat berkurang dibandingkan nenek moyang mereka. Mereka masih memiliki kemampuan supernatural, tetapi tidak sekuat dulu. Nisnas yang tersisa berevolusi menjadi makhluk-makhluk yang lebih primitif dan kehilangan sebagian besar kecerdasan mereka. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa beberapa hewan primata seperti kera mungkin adalah keturunan jauh dari Nisnas yang mengalami degenerasi. Namun, pendapat ini masih diperdebatkan dan tidak ada konsensus yang pasti di kalangan ulama. Ghilan dan makhluk-makhluk pengubah bentuk lainnya menjadi sangat langka dan hampir tidak pernah terlihat lagi. Mereka lebih memilih untuk bersembunyi di tempat-tempat terpencil dan menghindari kontak dengan manusia. Kadang-kadang ada laporan tentang penampakan makhluk-makhluk aneh di daerah terpencil, tetapi kebenaran laporan-laporan tersebut sulit diverifikasi. Yang menarik adalah bahwa beberapa makhluk pra-Adam ini disebutkan masih bertahan hingga masa-masa awal Islam. Dalam beberapa hadits dan riwayat sejarah, ada kisah tentang pertemuan antara sahabat-sahabat Nabi dengan makhluk-makhluk aneh yang mungkin adalah sisa-sisa dari era pra-Adam. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia, makhluk-makhluk ini semakin langka dan akhirnya punah atau sepenuhnya bersembunyi dari dunia manusia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah makhluk-makhluk pra-Adam ini sangat berharga untuk kehidupan kita sebagai manusia. Pertama, kisah ini menunjukkan bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta yang maha bijaksana. Dia tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan dan hikmah. Penciptaan makhluk-makhluk sebelum manusia adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna dalam mempersiapkan bumi untuk kedatangan manusia sebagai khalifah. Kedua, kisah ini mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan dan keangkara-murkaan. Semua makhluk pra-Adam mengalami kehancuran karena kesombongan dan keingkaran mereka terhadap Allah. Hin dan Bin hancur karena kesombongan mereka yang membuatnya merasa tidak perlu Allah. Nisnas punah karena kekerasan dan kekejaman yang mereka lakukan. Iblis jatuh dalam laknat karena kesombongannya yang membuatnya menolak perintah Allah. Ketiga, kisah ini menunjukkan keistimewaan manusia sebagai ciptaan Allah. Meskipun makhluk-makhluk sebelum manusia memiliki kekuatan fisik dan kemampuan supernatural yang luar biasa, mereka gagal menjadi khalifah yang baik di bumi karena mereka tidak memiliki fitrah yang benar dan bimbingan spiritual yang tepat. Manusia, meskipun secara fisik lebih lemah, dibekali dengan akal yang sempurna, hati nurani yang bersih, dan fitrah yang suci yang memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Keempat, kisah ini memperingatkan kita tentang pentingnya selalu bersyukur dan taat kepada Allah. Makhluk-makhluk pra-Adam diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah, tetapi mereka tidak bersyukur dan justru menggunakan anugerah tersebut untuk melawan Allah. Sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah, dan kita harus menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Kelima, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Salah satu penyebab utama kehancuran makhluk-makhluk pra-Adam adalah konflik dan peperangan yang tidak pernah berakhir di antara mereka. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah yang dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan di bumi. Dalam konteks kehidupan modern, kisah makhluk-makhluk pra-Adam ini memberikan perspektif yang sangat menarik tentang sejarah bumi dan tempat manusia dalam rencana besar Allah. Ini mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah makhluk pertama yang menghuni bumi, tetapi kita adalah makhluk yang diberi tanggung jawab khusus sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab ini sangat besar dan tidak boleh dianggap enteng. Manusia diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kehendak bebas untuk memilih. Dengan anugerah-anugerah ini, manusia diharapkan dapat mengelola bumi dengan bijaksana, hidup dalam kedamaian dengan sesama makhluk, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kisah makhluk-makhluk pra-Adam juga mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang absolut. Allah dapat menciptakan dan menghancurkan makhluk apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada makhluk yang dapat melawan kekuasaan Allah dan bertahan. Kesombongan dan keingkaran hanya akan berujung pada kehancuran, sementara ketaatan dan kerendahan hati akan membawa keberkahan dan kebahagiaan. Sebagai penutup, kisah makhluk-makhluk ciptaan sebelum Adam alaihissalam ini adalah pengingat yang sangat berharga bagi kita semua. Ini menunjukkan keagungan Allah sebagai pencipta, kebijaksanaannya dalam mengelola alam semesta, dan kasih sayangnya kepada manusia yang telah Dia pilih sebagai khalifah di bumi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadi khalifah yang baik sebagaimana yang diharapkan Allah dari kita. Mari kita renungkan kisah luar biasa ini dan jadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan kesombongan dan kemaksiatan menghancurkan hidup kita seperti yang terjadi pada makhluk-makhluk sebelum kita.